Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kita semua kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, serta kesempatan hidup yang Ia anugerahkan bagi kita di hari baru ini untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita. Saya, Pendeta Alriana Kristina, pada pagi hari ini mengajak kita untuk mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan ini dengan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKE, yaitu hari ini Rabu 3 Agustus 2022 dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menundukkan kepala kita mohon kuasa Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas segala kasih dan campur tangan-Mu buat kehidupan kami hari lepas hari, terkhusus untuk satu malam yang telah berlalu, di mana Engkau boleh membangunkan kami dengan kekuatan kesehatan, dan kami meyakini itu semua berasal daripada Engkau. Mengawali hari baru yang Engkau anugerahkan ini, kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu, terlebih dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu dan bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pakai mulut dan bibir hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Di bawah judul Hal Kekhawatiran. Ayat yang ke-22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Firman Tuhan bersabda, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22,
sampai ayat yang ke-31 tadi, saya mengambil satu tema, yaitu tentang kekhawatiran. Apa itu khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Persamaan dari khawatir adalah takut, bimbang, bingung, cemas, risau, dan lain sebagainya. Nah, melewati firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas 12 ayat 22 sampai 31, Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir menjalani setiap kehidupan ini dari hari ke hari. Mengapa? Yang pertama, karena kekhawatiran itu tidak menghasilkan yang baik. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, untuk apa kita harus khawatir? Karena kekhawatiran itu tidak menghasilkan yang baik. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-25 mengatakan kepada kita pada pagi hari ini yang berbunyi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dan sebagai anak Tuhan, mengingatkan kita pada pagi hari ini, jangan kita khawatir, berharap kepada Tuhan, dan selalu mencari solusinya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini? Karena kita berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan adalah pemilik hidup kita, maka Dia jugalah pemilik segala sesuatu dalam hidup ini. Jadi, apapun kondisi hidup kita, kita tetap berpegang bahwa kita berharga di mata Tuhan melebihi apapun. Dan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 yang kita baca tadi yang berbunyi, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita menyadari bahwa bagaimanapun kehidupan kita, kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk tidak khawatir? Karena ketika kita meletakkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak di dalam kehidupan kita dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Itu dalam Lukas 12 ayat yang ke-31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Mencari Tuhan dengan taat, bersekutu kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya. Semua yang baik, semua yang kita perlukan dalam kehidupan ini, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, berangkat dari firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, janganlah kita khawatir menjalani kehidupan ini, karena kekhawatiran itu tidak menghasilkan yang baik bagi kita. Serahkanlah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Teruslah percaya dan mengandalkan Tuhan. Kendati pun kita menyadari di tengah-tengah langkah juang kita di dunia ini, kerap kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, tapi jangan kekhawatiran itu menguasai hidup kita sehingga kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan tidak mengingkari janjinya bagi kita yang berharap kepadanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, kita berdoa untuk firman Tuhan sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami, masing-masing kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk tidak khawatir menjalani dan melewati hari-hari kami. Ajarkan dan ingatkanlah kami, karena kekhawatiran itu tidak menghasilkan yang baik untuk kami. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang mungkin kerap kali di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami terlalu khawatir, kami terlalu cemas, dan kami lupa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kondisi hidup kami. Pagi hari ini kami diingatkan dan ditegurkan melewati firman-Mu. Kami berharga di mata Tuhan, maka kami meyakini pertolongan Engkau selalu sediakan bagi kami ketika kami terus mencari Engkau di dalam segala musim hidup kami. Terima kasih ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu sehingga boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Diberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dan biarlah kami mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang ada di Bukit Nyumbung ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan pelayanan yang ada di jemaat Bukit Nyumbung pada saat ini. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, sehingga melewati mereka, kehidupan mereka diberkati baik secara jasmani terlebih-lebih secara rohani, agar mereka semakin bertumbuh, berpengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Usaha pekerjaan yang mereka geluti Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka terus berkelimpahan, menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka, atas berkat-Mu yang tidak pernah putus-putusnya bagi jemaat-Mu yang ada di sana. Kami mendoakan mereka yang ada di sana, terkhusus jemaat-Mu yang ada di Bukit Nyumbung ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia. Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong memampukan mereka untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan, melewati setiap kesempatan hidup yang Kau anugerahkan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka geluti, sehingga itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, mereka yang pada saat ini mengalami duka cita, sakit penyakit, berbeban berat, Tuhan Engkau hadir, menolong dan memampukan mereka, menguatkan iman percaya mereka, lewati roh penghibur yang Kau anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka tidak sendirian menjalani kehidupan ini, tapi mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka yang bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari ini atas berkat-berkat Tuhan yang mereka alami, baik secara jasmani dan rohani, sekiranya sukacita mereka terus berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun mendoakan setiap kami, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami melayani, terkhusus kami yang Tuhan tempatkan di resort Puruk Jahu, Pendeta Pikar. Tuhan Engkau menolong kami di dalam kami menjalankan tugas pelayanan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menganugerahkan kami selalu kekuatan, kesanggupan di dalam kami melayani Engkau, dan sekiranya melewati kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Dan biarlah
kemurahan dan campur tangan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendatangkan pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Anugerahkan kami seluruh sukacita, damai sejahtera dalam tugas mulia yang Kau percayakan ini, sehingga kami yang Tuhan percayakan untuk menjadi alat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, lindungi kami, jaga, tuntun dan sertai kami, agar kami terus berjalan dalam kasih Tuhan, menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dan sekiranya pujian, penghormatan kami hanya kepadamu. Ini seru doa kami Bapa, yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, dan biarlah hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Kami kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.